warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam Undang-Undang Monopoli Nomor 5 Tahun 99 terdapat hal-hal yang dikecualikan, yaitu terdapat pada pasal 50 yang berisikan perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, termasuk lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk, industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang. Yang kedua adalah perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Yang ketiga adalah perjanjian penetapan standar teknis produk barang ataupun jasa yang tidak mengekang atau menghalangi persaingan. Yang keempat adalah perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang ataupun jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan. Yang kelima adalah perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan ataupun perbaikan standar hidup masyarakat luas. Yang keenam adalah perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Ketujuh adalah perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. 8 adalah kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota. Yang ke-9 adalah perbuatan ataupun perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-10 adalah perbuatan ataupun perjanjian yang bertujuan untuk ekspor dan tidak mengganggu kebutuhan ataupun pasokan dalam negeri. Nah, setelah kita mengetahui isi dari pasal 50, tentunya ada juga isi pasal 51. Apa aja sih? Nah, isi dari pasal 51 adalah monopoli ataupun pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi ataupun pemasaran barang ataupun jasa yang menguasai hajat orang banyak, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang yang diselenggarakan oleh BUMN ataupun badan yang atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Nah, terdapat juga adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli ataupun persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, tugas dari KPPU adalah atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha antara lain yang pertama adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli ataupun persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan 16. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha ataupun tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai 24. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai 28. Yang keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. Yang kelima, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli ataupun persaingan usaha yang tidak sehat. Yang keenam, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR. Sedangkan wewenang dari KPPU antara lain yang pertama, menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Yang keenam, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Nah, sekian materi tentang
hal-hal apa saja sih yang dikecualikan dari undang-undang anti monopoli. Saya selaku pemateri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.